Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala naji ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Saudaraku Tullab al-ilm, akramanallahu wa iyyakum. Semoga Allah memuliakan kita semua. Pagi ini sebelum kegiatan aktivitas kita, urusan keduniaan kita jalankan, alhamdulillah kita masih menyempatkan waktu untuk menambahkan pelajaran kita, kajian kita di minggu yang lalu, yaitu tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Afwan katsira, mohon maaf saya berada di luar kota untuk bisa menyampaikan tafsir Ibnu Katsir. Kita ambil waktu insyaallah kurang lebih 45 menit. Semoga Allah memudahkan dan memberkahi kita semua. Fa jazakumullahu khaira. Barakallahu fina wa fikum jami'an. Dunia wal akhirah. Baik. Dalam kajian yang lalu kita sampai di bahasan tentang perintah Allah untuk makan sesuatu yang halal, yang baik bagi kita. Lalu Imam Ibnu Katsir rahimahullah memberikan penjelasan atau tafsir tentang bagaimana mudarat yang ditimbulkan jika kita tidak memakan sesuatu yang halal, yang baik sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, yaitu bahwa Allah akan menolak dan tidak menerima doa, keinginan, serta hajat kita. Baik, kita akan lanjutkan setelah riwayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma imtanna ta'ala alaihim birizqih, ketika Allah telah memberikan anugerah kepada mereka dengan rizkinya, kepada mereka orang iman, wa arsyadahum ilal akli min tayyibih, dan Allah menunjukkan mereka orang iman untuk memakan min tayyibih, dari baiknya rezeki, maksudnya rezeki yang baik, yaitu yang halal, yang bersih, yang tidak membahayakan fisik kita. Zakara annahu lam yuharrim alaihim min dhalik, lalu Allah menyebutkan bahwa Allah tidak mengharamkan untuk mereka min dzalik, dari demikian itu semua rezeki, illal maitah, kecuali satu al-maitah. Artinya dalam ayat 172 dan 173 ini, dalam 172 Allah memberikan anugerah kepada orang-orang iman, memberikan rezeki yang baik-baik. Lalu Allah merintahkan untuk mensyukurinya. Setelah Allah memberikan anugerah rezeki yang baik itu, Allah juga menyebutkan dalam ayat berikutnya 173 bahwa Allah tidak mengharamkan dari rezeki-rezeki tersebut kecuali satu, al-maitah. Innama harrama alaikum al-maitah, dalam 173. Yang diharamkan hanya beberapa saja, yaitu pertama adalah al-maitah. Sering kita maknai bangkai, namun orang bisa salah paham jika hanya makna bangkai. Kalau bangkai itu kadang-kadang perasaan kita sesuatu yang sudah busuk. Maitah dalam bahasa Arab, seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini,
wa hiya allati tamutu hatfa anfiha min ghairi tazkiyah. Maitah itu adalah allati tamut, hewan yang mati, hatfa anfiha, hatfa maknanya maut juga, kematian hidungnya, dengan kematian hidungnya hewan. Ini kata-kata kinayah, yang dimaksud ya kematian fisik hewan itu, min ghairi tazkiyah, lehernya, artinya dipakai tali contohnya, kemudian hewan itu melompat, kemudian tergantung misalkan di pinggir gunung, ataupun sengaja kalau sekarang memang ditali biar nggak keluar darahnya. Ada beberapa yang menyembelih babi seperti itu dengan cara diikat seperti manusia digantung gitu. Au mauqudah, atau hewan yang dilemparkan, mauqudah, dipukul dengan benda tumpul. Au mutaraddiyah, atau hewan yang dijatuhkan dari atas gunung misalkan, atau hewan jatuh lalu hewan tersebut mati. Au natihatan, atau hewan yang ditabrak, seperti hewan yang diadu, kambing dengan kambing terus mati misalkan, atau ayam dengan ayam. Au qad ada 'alaiha sabu, atau sungguh menerkam alaihi atas hewan itu as-sabu, hewan buas, atau diterkam hewan buas. Maksudnya mati karena diterkam, jadi tidak habis dagingnya, sisa-sisanya itu semua tergolong maitah. Jadi karena tidak disembelih secara syar'i, maka disebut maitah. Wa qad khassasal jumhuru min dzalika maitatal bahri. Sungguh telah mengecualikan siapa al-jumhur. Al-jumhur itu ulama jumhur, min dzalik, dari demikian itu maitatal bahri, bangkainya hewan laut. Artinya hewan laut yang mati tidak disembelih itu perkecualian, itu halal. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, atau berdasar firman Allah Ta'ala, uhilla lakum saydul bahri, telah dihalalkan untuk kalian hewan buruan laut, wa ta'amuhu, dan makanan laut. Artinya hewan buruan laut itu hasil tangkapan nelayan ya. Contohnya hasil tangkapan para nelayan, hewan-hewan itu boleh silakan dimakan. Atau makanannya laut, artinya hewan yang mati terapung. Mata'an lakum, sebagai kesenangan untuk kalian dari Allah, kemurahan agar kalian bisa menikmati, walis sayyara, dan bagi para musafir, orang-orang yang sedang bepergian. Ala ma sayati, insyaallah, atas penjelasan yang akan datang, insyaallah akan diperinci. Jadi yang namanya maitah, kita ulang, Imam Ibnu Katsir di sini mendefinisikan segala sesuatu hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Contohnya hewan mati karena terjerat lehernya dengan tali, atau dipukul dengan benda tumpul, atau jatuh dari atas ke bawah, atau ditabrak, diserutup hewan lain karena diadu misalkan, atau diterkam oleh hewan buas, lehernya misalkan diterkam harimau kemudian mati. Itu semua termasuk maitah. Itulah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 173, illal maitah ya.
Nah, para jumhur ulama mengecualikan maitah yang ada di laut, di lautan. Jadi artinya ikan-ikan atau sejenis ikan yang mati di maksudnya ikan air dan mati di laut tanpa disembelih itu halal berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah 96. Di sana soidul bahri wa ta'amu dihalalkan, hasil tangkapan laut ataupun hewan atau ikan yang mati di lautan itu silahkan diperbolehkan. Itu dalam surah Al-Maidah 96. Kemudian wahadisul ambar, dan hadis cerita tentang ikan ambar fi sahih dalam kitab Sahih Muslim ataupun Tirmidzi juga ada terangkan. Jadi para sahabat waktu itu perjalanan perang, pasukan perang, kemudian mereka para sahabat waktu itu kelaparan, tidak punya makanan. Dengan pertolongan dari Allah, mereka berada di pesisir pantai dan mendapati ikan ambar. Ikan ambar ikan yang sangat besar. Allahu a'lam bentuknya untuk di Indonesia apakah ikan hiu atau ikan yang lain. Yang jelas waktu itu tulang rusuknya oleh para sahabat diberdirikan. Kemudian orang naik unta bisa melewati bagian bawahnya, lingkaran tulang rusuknya ikan itu sangat besar. Mereka bisa berbekal ikan tersebut. Itu dalam hadis sahih. Wa fil musnad, dan di dalam musnad juga, musnad Imam Ahmad dan lain-lain, wal muwatta, dan hadis kitab muwatta was sunan, dan beberapa kitab sunnah, kitab sunan, contohnya Sunanul Arba. Kita supaya banyak mengenali istilah ini, sunan jadi penyusunan hadis itu ada musnad, ada sunan, ada sahih. Nah, sunan itu contoh Sunan Arba. Sunan Arba itu diantara kutubus sittah selain Sahih Bukhari dan Muslim itu disebut Sunanul Arba. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Itu penamaan terhadap karya tulis atau karangan. Kalau Anda dulu dengar di Jokam ada istilah karangan, sebenarnya ya semua maksudnya dalam bahasa Arab itu mu'allafat, dikarang, ditulis, karya tulis. Nah, dalam musnad dan kitab muwatta dan beberapa kitab sunan, qauluhu alaihi salam fil bahri, tentang sabda Nabi fil bahri terkait masalah lautan. Apa sabda Nabi? Huwa at-tahuru ma'uhu. Laut itu at-tahur, bisa untuk alat sesuci atau mensucikan. Ma'uhu, airnya. Air laut itu walaupun asin bisa untuk berwudu, Al-hillu maitatuhu, halal maitatuhu, hewan atau bangkainya lautan. Yang dimaksud ikan-ikan yang mati dengan sendirinya itu hukumnya halal. Tapi kalau bangkai yang beracun atau membahayakan untuk diri kita, apakah di laut, apakah di darat, tidak boleh, karena itu tidak termasuk thayyibat. Jadi thayyibat itu yang bersih, yang halal, yang tidak membahayakan, tidak beracun untuk diri kita. Nah, dalam riwayat ini sahabat bertanya kepada Rasulullah, kami dalam perjalanan, air kami sedikit, hanya untuk minum, hanya untuk perbekalan minum, apakah kami boleh menggunakan air untuk bersuci, untuk taharah, untuk berwudu dan lain-lain? Rasulullah menjawab, huwa tahur ma'uhu, air laut itu bisa digunakan untuk bersesuci atau berwudu dan lain-lain. Al-hillu maitatu, lalu Nabi menambahkan juga halal ikan yang mati dengan sendirinya. Jadi untuk jenis ikan yang hidup di air itu tidak diharuskan untuk disembelih. Jadi ya, silahkan boleh. Namun ya
harus dimatikan dulu, tidak boleh menyiksa hewan. Misalkan ikan masih hidup langsung digoreng, itu tidak boleh, itu termasuk menyiksa. Wa rawas Syafi'i wa Ahmad wa Ibnu Majah. Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dan Imam Ahmad serta Ibnu Majah wa Daruqutni dan Imam Ad-Daruqutni min hadis Ibnu Umar marfu'an. Dari hadis Ibnu Umar marfu' kepada Rasulullah, uhillat lana maitatan wa daman. Ini namanya mentafsirkan Al-Quran dengan hadis yang ada kaitannya dengan masalah ini. Bagaimana perkataan Ibnu Umar dalam hadis marfu'? Beliau mengatakan uhillat lana maitatan, telah dihalalkan untuk kita dua jenis bangkai. Bangkai artinya mati tanpa disembelih. Wadaman, dan dua jenis darah. Apa itu dua jenis bangkai? Yang maksudnya tidak perlu disembelih walaupun mati tanpa disembelih, halal hukumnya. Satu, as-samak, ikan. Jadi ikan itu walaupun tidak disembelih, itu sudah mati, itu halal. Wal jaradu, dan belalang. Belalang itu termasuk rukhsah, kemurahan, walau tidak perlu disembelih. Bagaimana kita nyembelih belalang? Kita punya kebiasaan kadang-kadang di suatu tempat gak berani atau jijik untuk makan belalang. Akhirnya aslinya belalang itu boleh, walaupun mati dengan sendirinya belalang dan sejenis belalang itu boleh. Itu kemurahan, rukhsah. Kemudian dua darah. Apa itu dua darah yang dibolehkan? Wal kabidu wattihal, hati dan limfa. Limfo kata orang Jawa, yang dekatnya hati itu kan darah yang bentuknya ada sudah seperti darah. Kalau gitu hati kan merah, katakan merah hati. Itu dalam riwayat ini kata Rasulullah itu termasuk darah. Jadi hati dan limfo itu termasuk darah, namun itu halal, dikecualikan. Ini namanya kullu qaidah mustafna ya. Kadang-kadang satu kaidah istilahnya keharaman itu ada yang dikecualikan. Ini rahmat, ini kemurahan, ini sayangnya Allah kepada kita sebagai hamba Allah. Nah, itulah tafsir penjelasan dari ayat tersebut berdasarkan hadis ini. Wa sayati takriru dzalik insyaallah fi suratil Maidah. Akan datang penetapan atau pengukuhan penjelasan bab ini insyaallah dalam surah Al-Maidah nanti. Mas'alatun, sebuah masalah fikih. Jadi Imam Ibnu Katsir kadang-kadang dalam tafsirnya itu mengangkat masalah fikih juga yang terkait dengan ayat yang sedang dibahas. Di sini masalah fikih. Wala banul maita wa baiduha al-muttasil biha najasun 'inda Syafi'i wa ghairihi. La banul maita, susu atau susunya hewan yang mati tidak disembelih, wa baiduha, dan telurnya, al-muttasilu biha, yang sambung dengannya. Sambung itu artinya masih ada di dalam perutnya, kemudian dibuka, dibelah, terus diambil misalkan. Najasun, hukumnya najis inda Syafi'i, menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, wa ghairihi, dan selain Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Apa alasannya? Li'annahu juz'un minha, karena air susu dan telur itu termasuk bagian dari bangkai. Jadi kaidahnya begini, bangkai itu diharamkan oleh Allah, mati tanpa disembelih. Berarti kalau haram itu najis. Sekarang yang menjadi masalah fikih yang diperdalam lagi oleh para ulama, bagaimana kalau di dalamnya ada air susunya, kemudian diambil, masih sambung, masih dalam jasad hewan itu, atau telur masih di dalam belum keluar, dibelah terus diambil.
kata Imam Asy-Syafi'i hukumnya najis, artinya haram. Artinya haram. Kenapa? Karena masih termasuk bagian dari hewan tersebut. Dari hewan tersebut. Nah, kecuali kalau yang sudah diperah sebelum mati, sebelum hewan itu mati, atau telurnya sudah keluar sebelum hewan itu mati, itu sudah terpisah. Ini yang dibicarakan yang muttasil, yang masih sambung, masih ada di badan hewan tersebut. Maka menurut Imam Asy-Syafi'i adalah itu haram, itu najis. Karena itu termasuk bagian dari fisik dari badan bangkai tersebut. Taib. Wa qala Malik fi riwayah, Imam Malik mengatakan dalam sebuah riwayat dari beliau, berarti kalau disebut istilah, kalau bahas fikih ya, dibilang fi riwayah, ada penjelasan fi riwayah dalam sebuah riwayah, berarti dari Imam Malik ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan huwa tahir, air susu atau telur itu, telurnya bangkai itu tahir, suci, aslinya suci. Illa annahu yanjuzu bil mujawarah, kecuali sungguhnya air susu dan telur itu yanjuzu menjadi najis bil mujawarah, sebab dempet atau mepet dengan sesuatu yang najis. Jadi kalau menurut Imam Malik, air susu kemudian telur yang ada di badan hewan itu hukumnya suci, tahir. Kalau Imam Syafi'i tadi kan najis, haram berarti. Kalau Imam Malik suci, kecuali jika dempet atau bergandeng dengan sesuatu yang najis, maka hukumnya menjadi najis. Misalkan air susunya kecampur darah, misalkan di situ di anggota badan situ banyak darah, maka hukumnya darah yang sifatnya banyak, maka dihukumi najis. Tapi kalau betul-betul bersih susunya itu, air susunya itu bersih, telurnya juga ya sudah keras dan sudah terlindungi, maka hukumnya tetap suci. Itu menurut Imam Malik. Ini namanya perselisihan furu', saudara. Perselisihan furu'. Jadi kita harus mengerti bahwa para ulama masing-masing memiliki semacam pendapat ra'i yang masing-masing memiliki dasar. Nah, wa kadzalika amfihatul maitah fiha al-khilaf. Seperti itu amfihah. Amfihah dikatakan di sini bagian dalam perut, bagian dalam perut bangkai. Fiha, di dalam masalah ini al-khilaf, ada perselisihan. Kata orang Jawa itu berapian ya, isi perut yang bagian dalam yang campur dengan darah, campur dengan teletong, itu juga ada perselisihan. Wal masyhur, sedangkan pendapat yang masyhur indahum di sisi mereka, madhab Imam Malik, annaha najasatun, bahwa amfihah, isi perut yang campur dengan darah dan kotoran itu hukumnya najis. Waqad awradu ala anfusihim aklas sahabah min jubnil majus. Mereka, Imam Malik, maksudnya madhab Imam Malik, mendatangkan ala anfusihim, untuk diri mereka, menguatkan pendapatnya, ini maksud, yaitu aklas sahabat, memakannya para sahabat, min jubnil majus, dari keju orang Majusi. Jadi para sahabat itu berarti menghalalkan air susu yang diolah
atau diambil oleh orang-orang Majusi. Maksudnya gini, sembelihan itu kan yang halal adalah sembelihan orang iman, orang Islam, kemudian ahli kitab, Yahudi Nasrani. Sedangkan sembelihannya orang Majusi itu tetap tidak halal. Yang halal yang ada kemurahan itu hanya Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Nah, berarti kalau sembelihan orang Majusi itu tidak halal, ya, hewan misalnya sembelih, kemudian berarti air susu hewan yang dia sembelih, yang disembelih orang Majusi itu juga hukumnya sama dengan air susu bangkai. Air susu bangkai. Nah, kemudian yang perlu itu satu, seharusnya itu kan sembelihan Majusi, air susu hewan yang disembelih itu haram seharusnya. Nah, dari sini jubennya di sini keju itu terbuat dari susu yang dikeringkan. Berarti itu harusnya haram. Ternyata para sahabat mereka mau makan keju tersebut. Sahabat Rasulullah dulu dikasih keju atau membeli keju punyanya orang Majusi, yang keju itu asalnya dari air susu, itu halal. Nah, berarti air susu bangkai yang mati tanpa disembelih hukumnya halal. Itu salah satu dasar dari pendapatnya golongan atau madhab Imam Malik. Inilah saudara namanya fikih. Jadi kita sindir lagi, di Jokam tidak kenal fikih. Bahkan fikih dianggap kitab karangan. Coba bagaimana para a'immah yang sangat agung, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, semua mendalami hal-hal yang bahasa kita yang jelimet seperti ini. Sampai masalah air susunya hewan yang mati tidak disembelih, kemudian telurnya, sampai dibahas halal apa tidak. Mereka punya dasar-dasar praktek para sahabat misalkan seperti ini, yang menjadikan rujukan dalil bagi mereka. Kita saudara dulu sangat jauh dari ilmu-ilmu yang seperti ini. Perasaan kita aja sudah paling top, Masya Allah. Padahal kita ketinggalan jauh. Maka ingatkan saudara-saudara kita, jangan lupa saudaranya yang masih di Jokam, masih di Islam Jamaah, ingatkan mereka ketinggalan jauh dari keilmuan. Mereka hanya didoktrin, dibatasi supaya mereka tetap tidak mengerti banyak ilmu, sehingga mudah untuk dibawa ke sana kemari, dipengaruhi ke sana kemari, diperintah ke sana kemari atas nama agama. Waliyadzubillah. Baik. Faqala al-Qurtubi fi tafsir. Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, dalam masalah ayat ini, apa beliau katakan Imam Al-Qurtubi? Ma yukhalitul labana minha yasirun. Ma yukhalitul labana minha yasirun. Ma yukhalitu, apa-apa yang mencampuri atau bercampur dengan air susu, minha dari amfiha, yasirun sedikit. Biasanya kotoran-kotoran dalam perut yang mencampuri air susu itu biasanya itu hanya sedikit saja. Bagaimana kalau sedikit? Wa yu'fa an qalilin najasa idza khalatal katsir minal ma'i. Ini kaidah. Dan dimaafkan an qalilin najasa, najis yang sedikit, idza khalatal katsir, ketika mencampuri sesuatu yang banyak, minal ma'i, dari sesuatu yang cair. Sesuatu yang cair yang sifatnya banyak, kalau hanya kena najis sedikit, itu yu'fa, ma'fu, masih dimaafkan. Ini menurut Imam Al-Qurtubi. Jadi biasanya air susu itu walaupun hewan itu sudah mati,
Umpama kecampuran sedikit sajalah, sedikitnya kecampuran itu dimaafkan dalam agama, artinya ma'fu, khusus untuk masalah air susu dari bangkai atau hewan yang mati tanpa disembelih. Nah, waqad rawa Ibnu Majah min hadisi Saif bin Harun. Imam Ibnu Katsir menunjukkan hadis lagi an Sulaiman At-Taimi an Abi Uthman An-Nahdi an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman mengatakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya anis samni, tentang minyak samin, wal jubni, dan juben tadi keju ya, jubnah orang Arab sekarang bilang, yang terbuat dari susu yang dikentalkan ya, dipadatkan, wal fira, dan himar liar. Himar itu keledai liar. Nabi ditanya tentang hukum tiga hal ini: minyak samin, jubnah, keju dari air susu, dan hewan yaitu keledai hutan liar. Faqala, lalu Nabi bersabda, al halalu ma halallahu fi kitabih. Sesuatu yang halal itu apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya. Di dalam Al-Quran yang dihalalkan oleh Allah apa saja, itulah yang halal. Wal haram, sedangkan yang haram, ma harramallah, segala sesuatu yang Allah haramkan, fi kitabih, dalam kitabnya. Dilihat dalam kitab Allah Al-Quran, apa saja yang diharamkan itulah yang haram. Wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Wa ma sakata, dan apa saja yang diam, anhu darinya, yang didiamkan atau yang diam apa kitab, anhu darinya, fahuwa, maka ma tersebut, apapun itu, mimma afa, termasuk apa-apa yang memaafkan siapa Allah. Tadi sakata bisa langsung rujuknya kepada Allah ya. Wa ma sakata, apa-apa yang Allah mendiamkan anhu darinya, artinya tidak dibahas dalam kitabnya. Fahuwa mimma afa anhu, maka hal itu termasuk yang Allah maafkan anhu darinya, artinya ma'fu, rukhsah, kemurahan. Perhatikan, ini penting, dalil ini jangan sampai salah paham. Jadi halal itu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya Al-Quran. Yang dimaksud bukan hanya Al-Quran saja, termasuk Al-Hadis sebagai penjelas Al-Quran. Yang dihalalkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis, kalau mau kita lengkapi. Yang haram itu yang diharamkan oleh Allah dalam kitab Al-Quran dan hadis. Karena hadis itu adalah penjelas Al-Quran. Sesuatu yang didiamkan oleh Allah dalam Al-Quran atau didiamkan oleh Rasulullah lewat al-hadis, tidak dibahas, maka itu termasuk yang dimaafkan, termasuk yang ma'fu. Jadi maksudnya jangan banyak bertanya tentang masalah ini. Pokoknya yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah berarti itu hukumnya ma'fu, rukhsah, dibolehkan. Nah, ini semua marja'nya atau rujuknya kepada para ulama yang menguasai Al-Quran dan Sunnah ya. Bukan hanya mondok setahun, gak hafal ayat, gak hafal hadis, gak hafal apa-apa tuh jadi ulama. Gak ada. Itu namanya ulama dakwaan. Artinya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada yang ahli betul, ahli Quran, ahli hadis, dia hafal, dia paham. Ahli fikih, dia mendalam pemahamannya terhadap Al-Quran dan hadis. Nah, itu baru bisa menggunakan hadis ini untuk dasar menghalalkan ataupun mengharam. Kalau orang awam tidak banyak ngerti, nggak banyak paham, lalu bilang wah ini nggak ada dalam Quran hadis, padahal dia nggak hafal. Dia aja yang tidak ngerti. Yang ahli lebih ngerti. Maka untuk penjelasan ini tetap kembalinya kepada para ulama, alim ulama, fuqaha, faqih yang betul-betul ahli dalam Alkitab dan Sunnah. Nah,
Wa kadzalika harrama alaihim lahmal khinzir. Tadi yang dibahas masalah maitah. Sekarang illal maitah dalam ayatnya kan innama harrama alaikumul maitata waddam. Tadi waddam sudah ya, darah tadi waddamani. Darah juga diharamkan. Yang kedua tadi sudah ya, kecuali hati dan limfo tadi, limfa ya. Ada dua yang dimurahkan. Selain dari itu darah itu daman masfuhan, darah itu haram. Darah yang mengalir yang sifatnya yang jumlahnya banyak. Kalau darah hewan yang nyiprat sedikit-sedikit yang nempel di daging itu ma'fu, itu dimaafkan. Karena itu yang sedikit. Tapi darah yang mengalir apalagi sampai menggumpal kemudian digoreng, kata orang Jawa apa itu dedeh ya. Nah, itu didih apa dedeh? Didih ya, betul. Itu darah yang digoreng itu katanya ya lezat, itulah itu haram. Itu haram. Itu nomor 2. Kemudian yang ketiga di sini adalah walahmal khinzir, daging babi. Dalam ayat disebut walahmal khinzir. Wa kadzalika harrama alaihim lahmal khinzir. Seperti itulah Allah juga mengharamkan kepada orang iman, untuk orang iman daging babi. Sawa'un dzukkiya ammata hatfa amfi. Sama saja zukiya disembelih apa babi, ammata ataukah mati, hatfa amfihi, kematian hidungnya, artinya mati dengan sendirinya. Wa yadkhulu, ini fikih lagi nih. Kata Imam Ibnu Katsir, wa yadkhulu syahmuhu fi hukmi lahmihi. Masuk apa syahmuhu, gajihnya. Anda saudara tahu gajih itu yang apa bahasanya? Bahasanya lemak ya. Lemaknya fi hukmi lahmihi, dalam hukum dagingnya. Artinya haram juga. Jadi lemaknya babi itu masuk dalam hukum daging babi. Mana dasarnya? Imma tagliban. Ada kalanya mengambil hukum taglib. Taglib itu bahasa kita dominan. Dominan. Artinya atau anal lahma, daging itu yasmalu dzalik, mengandung lemak. Artinya secara umum lemak itu gandeng sama daging. Jadi digolongkan daging, itu namanya taglib. Jadi digolongkan daging karena lemak itu mengandung daging itu mengandung lemak, gandeng dengan lemak. Secara umum begitu, dominan pada gandengan dengan lemak, maka lemak itu digolongkan daging itu. Berarti kalau itu lemaknya babi, hukumnya sama dengan daging babi. Atau dalilnya bitorikul qiyas, dengan cara mengkias ala ra'yin, berdasarkan satu pendapat. Bisa juga dibilang dikiaskan. Kenapa lemaknya babi kok haram, kok diharamkan? Itu sama dengan dagingnya gitu. Wa kadzalika harrama alaihim, ini berikutnya yang keempat. Dalam ayatnya disebut wa ma uhilla bihi li ghairillah. Seperti itu pula haram, Allah mengharamkan alaihim atas mereka orang iman, ma uhilla bihi li ghairillah, hewan yang disuarakan. Mana aslinya uhilla itu disuarakan. Bihi dengannya, li ghairillah untuk selain Allah. Apa maksudnya? Kata Imam Ibnu Katsir, wa huwa ma dzubiha ala ghairi ismihi ta'ala. Saudaraku, kalau kita sudah membahas ayat, saya pribadi seperti ini contohnya, Imam Ibnu Katsir memberikan definisi, kita sudah tenang ya. Kalau dulu guru ngomong tanpa ada mustanad kitab, kita ragu, ini dari mana nih definisi ini, karangannya sendiri, ro'inya sendiri, apa dari ulama yang ahli, yang memang beliau para ulama itu sudah meneliti Al-Quran dan Sunnah, dan mereka pakar di bidang itu. Contohnya ini, nah, dulu kita mungkin wa ma uhilla bihi li ghairillah, nerangin gitu aja, nerangkan itu disembelih begini-begini ya, tapi nggak ada dasarnya.
Siapa yang mengucapkan seperti itu? Jadi kita nggak tenang ya. Nah, di sini kita contohkan. Apa ini maksud wa ma uhilla bihi li ghairillah? Imam Ibnu Katsir menjelaskan wa huwa ma dzubiha ala ghairi ismihi ta'ala. Itu adalah hewan yang disembelih ala ghairi ismihi, atas selain nama Allah Ta'ala. Contohnya minal ansab, patung-patung, menyebut nama patung. Wal andad, dan Tuhan-Tuhan yang disamakan dengan Allah. Misalkan nama malaikat, misalkan nama para nabi yang disembah, misalkan nama jin. Wal azlam, dan aslam itu lotre itu apa ya? Jadi zaman dulu di patung Hubal, di tangannya patung Hubal itu ada kotak. Nah, di situ ada lidi-lidi, kayak lidi gitu, kayak sunduk sate gitu. Di situ ada nama-namanya. Mereka kalau mau pergi, mereka kocok itu kotak itu, apa yang keluar itu yang mereka jadikan taruhan atau pergi atau tidak, keluar daerah atau tidak, atau nikah atau tidak. Itu azlam. Azlam itu kayu atau piting nama lidi untuk ngelutre yang ada di tempatnya patung-patung berhala itu, atau atas nama itu. Wa nahwi dzalik, dan semisal demikian itu. Mimma kanat, termasuk apa-apa kanat yang ada siapal jahiliyah, orang-orang jahiliyah, yanharuna lahu, mereka menyembelih lahu untuknya. Apa saja itu, hanya contoh saja. Jadi orang jahiliyah misalkan menyebut nama gunung, menyebut nama sungai, menyebut nama sawah, apa saja. Pokoknya segala sesuatu yang pada saat disembelih dia tidak menyebut nama Allah. Artinya dia menyebut nama selain Allah. Berarti dia mendekat kepada selain Allah. Itu syirkun. Mestinya kan kurbanan ilallah, menyembelih hewan itu bismillah, dengan nama Allah aku sembelih hewan ini. Artinya mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, ingin pahala dari Allah. Kalau menyebut selain Allah berarti dia telah beribadah kepada selain Allah. Di situ syirkun akbar. Makanya dalam ayat disebut fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, salatlah kamu li rabbika, khusus untuk Tuhan kamu. Lalu wanhar li rabbik, maksudnya sembelihlah hewan itu juga niatnya karena Allah, mencari ridha Allah, menyebut nama Allah. Lah bagaimana yang tidak disebut, nggak nyebut apa-apa? Nah, lihat yang menyembelih, nggak nyebut apa-apa, itu lihat yang menyembelih dan ada unsur kesengajaan atau tidak. Kalau yang menyembelih itu orang iman atau ahli kitab, tidak ada unsur kesengajaan untuk tidak menyebut nama Allah. Contohnya dia lupa, itu nggak apa-apa, itu halal masih. Nah, yang diharamkan mutlak dalam ayat ini adalah yang disembelih menyebut nama selain Allah, atau dikiaskan ini tidak menyebut nama selain Allah, tidak menyebut nama Allah juga, namun memang niatnya untuk persembahan. Untuk persembahan kepada patung, kepada gunung, kepada sungai. Memang niatnya untuk itu. Ya itu juga sama hukumnya, karena itu disembelih dalam proses kesyirikan. Nah, wa dzakara al-Qurtubi an Ibnu Athiyah, Imam al-Qurtubi menceritakan dari Ibnu Athiyah, annahu naqala anil Hasan al-Basri, bahwa Ibnu Athiyah telah menukil, memangkulkan, memindah dari Hasan al-Basri. Hasan al-Basri adalah seorang ulama tabi'i yang ucapannya itu menjadi rujukan, ya. Hasan al-Basri annahu su'ila an imra'atin. Hasan al-Basri ditanya tentang seorang wanita amilat ursan, yang
mengadakan urusan itu perayaan makan-makan. Lilu'abiha, untuk boneka-boneka dia. Ada seorang wanita mengadakan pesta, urusan pesta untuk bonekanya. Fanaharat fihi jazuran. Kemudian dia menyembelih fihi, di dalam pesta itu, jazuran, unta. Nah, mungkin ini adat zaman dulu ya. Jadi sengaja nyembelih unta itu untuk memuliakan bonekanya itu. Padahal ini boneka ini. Dia nggak nyembah patung, dia hanya punya boneka. Dia nyembelih tapi niatnya untuk menghormati atau mengagungkan bonekanya itu, menghargai bonekanya itu. Bagaimana kata Hasan al-Basri? Faqala Hasan al-Basri, la tukalu, jangan dimakan, tidak boleh dimakan unta itu, daging unta itu. Lianna, karena sungguhnya unta itu dzubihat, disembelih, lisonamin, untuk patung. Itu sama saja dengan disembelih untuk patung. Untuk patung. Bedakan ya, bedakan dengan orang syukuran, misalkan mendapat rezeki, ya bukan sesuatu yang diharamkan ya. Kalau ini boneka, misalkan dapat rezeki mobil, dapat rezeki rumah, terus dia nyembelih dengan baca bismillah, tasyakuran istilahnya, itu boleh, nggak ada masalah. Kalau ini kejadiannya betul-betul dia pesta karena boneka itu, karena punya boneka itu, dan dia menyembelih memang untuk boneka itu. Maka kata Hasan al-Basri, wah itu nggak boleh, itu sama dengan nyembelih untuk patung itu. Wa aurad al-Qurtubi an Aisyah radhiyallahu anha annaha su'ilat. Imam al-Qurtubi juga mendatangkan sebuah riwayat dari Aisyah, annaha su'ilat, Ibu Aisyah ditanya, amma yadbahuhul ajamu fi a'yadihim, tentang apa-apa, artinya hewan, yadbahu, yang menyembelih padanya, siapa al-ajam, orang ajam. Orang ajam itu orang selain orang Arab. Fi a'yadihim, di dalam beberapa hari raya mereka. Maksudnya bukan hari raya Islam. Orang-orang ajam, non-muslim, dalam hari rayanya menyembelih hewan. Bagaimana itu? Fayahduna minhu, maka mereka memberikan hadiah, bersedekah, minhu, dari hewan itu, lil muslimin, pada orang Islam. Ibu Aisyah ditanya tentang itu. Ada orang-orang ajam, non muslim, mereka punya perayaan, kemudian menyembelih hewan, dan mereka hadiahkan kepada orang-orang Islam. Bagaimana hukumnya? Faqalat, maka Ibu Aisyah mengatakan, ma dzubiha lidzalikal yaum fala ta'kulu minhu. Apa saja yang disembelih lah ya, untuk hari itu, hari perayaan itu, fala ta'kulu minhu, janganlah kalian makan darinya. Jangan kalian makan, nggak boleh kalian makan, karena ada kemungkinan pada kenyataannya mereka memuliakan hari raya itu, kemudian ada kaitannya dengan Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka sembah, ya, Nah, itu maka jangan kalian makan. Inilah contoh bagaimana Imam Ibnu Katsir mendatangkan masalah fikih dari pendapatnya atau dari penjelasannya para sahabat. Di sini Ibu Aisyah, tadi sebelumnya para tabi'in, Hasan al-Basri. Artinya orang-orang tertentu yang memang ucapannya itu bisa dijadikan pegangan, saudara, bisa dijadikan dasar dalil. Nah, ini masalah fikih tapi ada kaitannya dengan masalah ayat tersebut, wa ma uhilla li ghairillah tadi. Kata Ibu Aisyah, wa kulu min asjarihim, makanlah kalian, artinya silahkan makan dari asjarihim, pohon-pohon mereka. Artinya buah-buahan, ya silahkan, boleh. Buah-buahan atau bukan daging lah,
bukan daging, kalian dapat hadiah dari mereka di waktu hari raya mereka, silahkan, boleh. Summa abaha ta'ala, kemudian Allah Ta'ala membolehkan dalam kalimat berikutnya, dalam ayat, tanawula dhalik, mengambil atau menerima demikian itu yang haram-haram, atau mengambil, memakan demikian itu yang diharamkan tadi, yang disebut di atas tadi. Kapan? Indad darurah, ketika darurat, bahasa kita terpaksa, wal ihtiyaji ilaiha, dan sangat membutuhkan ilaiha pada yang haram-haram itu. Kapan itu? Inda faqdi ghairiha, ketika tidak ada yang lain, yaitu minal atimah, dari makanan-makanan. Jadi darurat, lapar, kalau nggak makan mati. Kalau nggak makan mati, terus tidak ada makanan lain. Jadi daruratnya itu lapar sekali, kalau tidak makan mati, dan tidak ada makanan lain. Nah, itu dibolehkan walaupun itu haram yang disebutkan tadi, yaitu pertama maitah, bangkai, kemudian tadi ma'uhilla li ghairillah, bangkai daging babi, bangkai darah, kemudian daging babi, kemudian ma'uhillah, hewan yang disembelih untuk selain Allah. Kapan bolehnya? Darurat betul, walaupun itu haram, darurat betul, dan mati kalau nggak makan. Itu dibolehkan oleh Allah. Di mana letak, mana dalilnya? Dalam ayat berikutnya tadi disebutkan, tayyib, famanitturra ghaira baghin wala adin fala isma alaihi. Nanti dijelaskan di bawahnya. Nah, faqala, tayyib, ya ini faqala, yaitu Allah berfirman, famanitturra, barang siapa yang uturra, didaruratkan atau terpaksa, ghaira baghin, bukan orang yang baghin. Baghin itu baga itu melampaui batas. Wala adin, dan bukan orang yang adin, menentang. Apa maksudnya? Dia terpaksa, lalu status atau kondisi dia bukan orang yang sedang melampaui batas, bukan orang yang sedang menentang. Nah, itu boleh, walaupun dia makan yang haram tadi. Maksudnya, kata Imam Ibnu Katsir, fi ghairi baghyin wala udwanin wa huwa mujawazatul haddi. Di dalam selain baghyin tadi apa? Baghyin itu melampaui batas. Kadang-kadang kita makna durhaka, menganiaya, contohnya ini. Wala udwan, wala adin, wala udwan. Apa maknanya wala udwan? Wa wala udwan itu mujawazatul haddi, melewati batas. Melewati batas kewajaran. Fala ithma alaihi, maka tiada dosa atasnya. Artinya fi akli dzalik, makan demikian itu yang diharamkan. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim, sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi maknanya ghaira baghin wala adin menurut Imam Ibnu Katsir, riwayat pertama, fi ghairi baghin wala udwanin. Apa kesimpulannya? Wa huwa mujawazatul haddi, adalah melewati batas. Melewati batas hukum-hukum Allah, ya. Jadi dia tidak dalam keadaan melanggar lah, kalau bahasa kita singkatnya. Tidak dalam keadaan melanggar hukum-hukum Allah.
maka tidak dosa untuk kalau memang dia kondisi terpaksa untuk makan yang haram itu. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Wa qala Mujahid, ini muridnya Ibnu Abbas, berarti tabi'in, faman itturra ghaira baghin wala adin. Beliau mencontohkan terpaksa bukan baghin bukan adin. Apa contohnya baghin adin itu? Qati'an lis-sabil, perampok, pemutus jalan, artinya perampok. Dia bukan perampok. Al-mufariqan lil a'immah, atau memisai para imam, imam muslimin, penguasa. Atau dia bukan orang yang faroko, bahasa kita dulu, bukan memisai, pergi menjauh dari para pemimpin muslim. Au kharijan, atau bukan orang yang keluar fi maksiatillah, dalam urusan maksiat kepada Allah. Jadi Imam Mujahid menjelaskan ghaira baghin wala adin itu maknanya adalah contoh. Ini namanya tafsir yang isinya langsung contohnya. Siapa baghin adin itu? Baghin adin itu contohnya perampok, atau dia pergi memisai para imam muslimin, atau dia sedang keluar musafir dalam acara kemaksiatan. Bukan ini. Nah, orang yang keadaan terpaksa dan kondisinya tidak seperti ini, falahur rukhsah, maka dia mendapatkan kemurahan makan sesuatu yang diharamkan tadi. Wa man kharaja baghiyan aw adiyan aw fi maksiatillah, ini diperjelas lagi. Siapa yang keluar dalam kondisi baghiyan, baghiyan itu tadi contohnya adalah perampok, bagian berbuat kezaliman, durhaka. Awadian, atau menentang, ini contohnya memisai imam penguasa ya. Aufi maksiatillah, atau perginya dalam maksiat kepada Allah, fala rukhsata lahu wa initturra ilaihi, maka tiada kemurahan bagi dia, wa initturra ilaihi, walaupun dia terpaksa, ilaihi, pada sesuatu yang diharamkan. Artinya walaupun dia itu terpaksa lalu ada daging atau sesuatu yang diharamkan tadi, dia nggak dapat kemurahan. Umpama dia makan, tetap dia berdosa. Berarti makan sesuatu yang haram, karena perjalanan dia itu sudah dosa. Wakala, seperti ini ruwiya an Sa'id bin Jubair, diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair juga seperti ini. Wakala Sa'id fi riwayatin anhu, Sa'id bin Jubair mengatakan dalam sebuah riwayat darinya, wa Muqatil dan Muqatil bin Hayyan ghaira baghin, maknanya adalah, yakni maksudnya ghaira mustahillihi. Nah, silakan bisa diambil ini. Jadi contoh-contoh ghaira baghin bermakna ghaira mustahillihi, tidak menghalalkan. Jadi dia itu tahu, ngerti betul bahwa sesuatu tersebut itu adalah haram. Dia tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan karena betul-betul dia kondisi terpaksa. Dia bukan karena menghalalkan, bukan. Namanya ghaira baghin, dia makan kondisi terpaksa dan tidak menghalalkannya. Tetap dia keyakinan itu haram sebenarnya. Wa qala Suddi ghaira baghin, maknanya ia batagi fihi syahwatahu, bukan orang yang mencari di dalam yang diharamkan itu syahwatahu, karena syahwatnya, artinya bukan orang yang nuruti syahwatnya. Dia makan yang diharamkan tersebut bukan karena mengikuti keinginannya, syahwatnya, bukan. Ghaira baghin maknanya seperti itu menurut As-Suddi. Wa qala Adam ibnu Iyas hadatsana Dhamra an Utsman ibn Atha wa huwa al-Khurasani, anabihi, dari bapaknya Utsman, qala abi la yaswi minal maita liyastahiyahu
wala yadbahuhu wala ya'kulu illal ulqah. Tidak boleh memanggang dari hewan yang maitah, dari bangkai hewan yang mati tanpa disembelih, liyastahiyahu, supaya dia ingin terhadap hewan itu, supaya ada asapnya, baunya enak, terus dia kepingin. Wala yadbahuhu, dan tidak boleh dia memasaknya, artinya memasak yang sifatnya dienak-enak, dienak-enak. Wala ya'kulu, dan tidak boleh makan illal ulqah, kecuali sak kepal. Sak kepal itu sak genggam, sedikit gitu maksudnya. Wa yahmilu ma'hu, dan dia boleh membawa ma'hu, bersama dia, sesuatu dari yang haram itu, yuballighuhu, yang menyampaikan dia al-halal kepada yang halal. Boleh sangu yang diperkirakan bisa sampai ke tempat dia mendapatkan yang halal. Faida balaghahu alqahu, ketika dia sampai kepada yang halal, maka dia membuang daging tersebut, yang haram tersebut. Jadi di sini bapaknya Utsman, yaitu Atha al-Khurasani, muridnya Ibn Abbas, menjelaskan ghaira baghin. Ghaira baghin itu apa maknanya? Maksudnya adalah, dia mengatakan contohnya, ini tafsir contoh langsung. Tidak boleh dipanggang, dibakar sehingga baunya, sehingga dia timbul keinginan, atau dimasak sehingga masak yang enak gitu, sehingga makannya jadi banyak misalkan. Tidak boleh dia makan kecuali hanya sedikit saja, sak kepal. Dan dia boleh membawa dari yang diharamkan tersebut sampai menemukan yang halal. Diperkirakan jarak sekian kilo akan ada makanan halal, boleh. Berbekal yang sifatnya lapar banget, kalau nggak makan nanti bisa mati. Bukan untuk camilan ya, apa camilan? Untuk dititili di jalan-jalan, enggak. Kalau dia sudah sampai kepada yang halal, maka harus dibuang. Yang haram itu nggak boleh dikonsumsi lagi. Baik, insyaallah cukup untuk pertemuan kita pagi hari ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.